ini ya, keraskan lagi suaranya karena sampai sana ternyata nggak terdengar ya. Ya, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka di sini kita akan ta'arufan. Nama ana harum. Ya, wah. Namanya aja yang harum tapi orangnya nggak tahu ya. Ya, kegiatannya alhamdulillah sedang menuntut ilmu juga di perguruan tinggi di Jember. Insyaallah di sini saya akan membersamai pemateri. Sebenarnya ada dua ya hostnya. Mungkin bisa ke sini Kak biar enak gitu ngobrolnya. Gak usah pakai mic. Nanti biar pematerinya aja yang pakai mic biar terdengar sampai sana. Kalau misalkan kita kan tidak apa-apa sih ya terdengar. Ya, insyaallah teman-teman di sini udah kenal ya sama Ana. Ya, alhamdulillah sudah Mbak mic-nya. Nah, ya Ana kagum sama teman-teman yang dengan kesibukannya hari ini, apalagi di sini kan hari-hari aktif ya. Ternyata Allah mudahkan langkah-langkah kita untuk hadir kepada majelis-majelis ilmu di tengah kesibukan kita, mungkin aktivitas sekolah kita, kerja kita luangkan waktu kita untuk senantiasa mengkaji Islam gitu ya. Insyaallah dengan usaha kita Allah berikan keberkahan dan ganti yang lebih baik insyaallah. Iya, mungkin ini ya. Iya. Kalau kekerasan kalau sebelumnya kita ada ini ya kajian terkait Daril Muslimah Ibu Peradaban. Kalau misalkan kemarin kita membahas bagaimana peran perempuan di kehidupan, ternyata perempuan memiliki peran-peran yang masya Allah luar biasa gitu ya. Karena itu penting bagi kita untuk senantiasa menjadi seorang ibu atau ummah gitu ya, warahmatul bait gitu ya. Karena apa? Karena kita itu memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita adalah tonggak peradaban gitu ya. Karena itu, karena mungkin ya banyak ternyata kita melewati hari-hari ini dengan banyak kesulitan gitu ya. Karena itu perlu adanya kita lebih mengkaji Islam agar apa? Agar kita bisa tangguh dalam menjadi seorang muslimah, terutama ibu peradaban. Nah, hari ini insyaallah kita akan mengupas tuntas bagaimana sih caranya agar kita bisa menjadi ibu yang tangguh atau muslimah yang tangguh di zaman yang saat ini gitu ya. Oke, langsung saja ya Ustazah, kita persilahkan Ustazah. Cek. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Dzulhijjah telah lewat, yang berhaji datang kembali. Jika salam tak dijawab semangat, kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Malaikatnya insya Allah tambah banyak ini ya, karena kita berdoa, saling mendoakan nggih. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bida'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah meskipun di tengah gerimis datang ya. Nah, tapi masya Allah antusiasnya luar biasa. Mbak-mbak, ibu-ibu, bahkan masya Allah nyai, ya Allah yang saya hormati Nyai
dari Bondowoso, Masya Allah. Syarifah ini nanti pengisi kedua, Masya Allah. Beliau adalah beliau adalah keturunan silsilah dari Habib Soleh Tanggul, ya Masya Allah. Dan insya Allah mereka yang hadir ke sini karena kecintaan kepada ahlul bait, Masya Allah, itu yang hadir ya, Masya Allah. Dan semoga yang rawuh sedatang de acara Kak Dito ki debuna Allah debun Rasulullah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu ilal jannah. Saya orang ngerti ki betul. Barang siapa yang berjalan ke majelis ilmu ajalah dari kamaan ya, Masya Allah, dari Bondowoso, ya Allah, dari jauh, ada yang dari jauh lagi. Dari mana lagi? Dari Kalisat, Masya Allah. Ini Mbak Yulia, Masya Allah, sahabat saya. Dari mana Mbak? Sempolan, Masya Allah. Adakah yang lebih jauh lagi? Jember mana? Jember Barat? Ada? Dari mana? Tanggul. Masya Allah, dari jauh. Itu yang baru hadir, subhanallah, pakai cadar semua. Masya Allah, gemetar hati saya, banyak yang rawuh. Alhamdulillah, semoga panjenengan yang rawuh ke acara ini man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu ilal jannah. Allah akan memudahkan bagi kita yang berjalan menuju majelis ilmu sahalallahu ilal jannah, yaitu menuju surganya Allah. Amin. Amin. Salawat serta salam tak lupa semoga senantiasa terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli. Semoga kita yang rawuh ini hadir ke majelis ini layak kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Allahumma amin. Tadi belum dikenalkan sama Mbak Harum ya. Mbak Harum belum kenal juga ya. Nama saya Rumiati Aisyah. Tak kenal maka kenalan. Asmana gula Rumiati Aisyah. Gula binina. Binina saya ngagungin majelis gaul. Jadi yang punya majelis gaul itu suami saya yang akan mengundang Ustazah Halimah Al-Idrus bekerja sama dengan Syarifah dan pondok-pondok pesantren di Jember. Dan alhamdulillah sudah 6.000 ya di grup itu. Sudah 8.000 yang mendaftar, Masya Allah. Tanggal 28 ya, ditunggu. Acara ini sekedar untuk menambah antusias sepanjenengan Rabu minggu datang. Mau hadir? Wow, Masya Allah. Terus tepanggil sarang hubabah Ustazah Halimah Al-Idrus. Dan semoga kita juga di sini ada ini ya keturunan dari Rasulullah. Semoga kita kelak berkumpul bersama Rasulullah juga nggih. Karena kita cinta kepada siapa? Rasulullah dan juga para keturunannya, para habaib yang insya Allah semoga kita berkumpul di akhirat kelak, tentunya di surganya Allah. Baiklah, itu nama saya Rumiati Aisyah. Suami saya Ustadz Hutri, bisa dibuka di Instagramnya Ustadz Hutri itu namanya. Kalau saya nggak ada, nggak terkenal. Ini perdana, mohon maaf sebesar-besarnya kami sebagai tuan rumah, mohon maaf. Ini acara perdana memang yang bekerja sama dengan perempuannya, ahwatnya. Sehingga karena acara perdana Kiki asal-salan Ki Mbak nyaon sepora sebagai tuan rumah kadang nyaon sepora karena memang perdana. Dan kebetulan Ki Mae paringi barokah resek Ki alhamdulillah. Yang di luar mohon maaf nggih. Rumah saya, rumah suami saya juga di Pakusari Timur. Di Jember Timur, kok Pakusari Timur? Jember Timur itu di Pakusari.
Ada yang Pakusari? Nggak ada. Nggak ada. Masya Allah. Tahu pom bensin terminal Pakusari? Oh iya itu, tapi bukan di terminalnya. Kebetulan itu ada Indomaret. Nah di situ Indomaret tuh terus masuk ya mbak-mbak, ibu-ibu. Nah, alhamdulillah di situ ada rumah besar, ada parabolanya juga, ada anunya juga, mobilnya itu banyak ya. Nah kebetulan itu rumah tetangga saya mbak. Rumah saya di sebelahnya, dan semoga panjenengan bisa mampir. Nah kalau lewat mau ke Banyuwangi bisa mampir perumahan galeri, di sana itu gubuk kami. Di sini base campnya, di sini namanya base camp. Base camp apa ya mbak ya? Base camp itu apa ya? Saya Madura. Tak ngerti bahasa Inggris. Iya tempat ya markas. Iya tempatnya ya, tempatnya majelis gaul gitu. Dan alhamdulillah materinya sekarang terkait dengan menjadi wanita muslimah yang tangguh berpendidikan. Apa itu tangguh? Kuat. Ada lagi? Apa tangguh? Tidak goyah. Muncan Madura, gula asli Madura, teguh. Tangguh Madura teguh. Ini mbak-mbak nggak ada yang ketawa, ini yang milenial, yang apa Gen Z ini nggak ngerti Madura, toh mbak? Iya, tak tahu pos. Teguh. Kalau saya sudah tahu kok, sudah kepala 3. Kalau juga Masya Allah masih muda-muda ya. Teguh, Masya Allah. Ini subhanallah. Cek, oh subhanallah. Apa itu tangguh? Kuat. Yes. Apa lagi? Handal. Oke, apa lagi? Berpendirian, ya, berpendirian. Apa lagi? Berprinsip, iya, berprinsip. Apa lagi? Mati mbak. Berprinsip. Terus apa lagi? Apa lagi? Tangguh itu apa lagi? Gak ada. Kuat, iya. Yaitu menjadi muslimah yang kuat, yang berprinsip, yang memiliki prinsip yang kuat, visi yang kuat dalam hidupnya. Seperti karang, seperti karang yang iya, Allah tetap. Dan subhanallah, ternyata di dalam Islam orang teguh, orang tangguh itu gimana? Perlu ilmu enggak? Perlu. Dan masya Allah, hadir ke sini dalam rangka menuntut ilmu untuk menjadikan pribadi kita sosok wanita yang tangguh di tengah-tengah zaman, di tengah-tengah kondisi akhir zaman yang subhanallah kondisinya banyak godaan akhir zaman ini. Bagaimana agar menjadi tangguh? Ternyata memang yang pertama dan utama perlu ilmu. Karena subhanallah mencari ilmu ini sangat penting. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan wa man arada dunya fa 'alaiha bil ilmi wa man arada al akhirah fa 'alaiha bil ilmi wa man arada dunya wal akhirah fa 'alaiha bil ilmi. Barang siapa ingin mencari dunia, maka carilah ilmunya. Sehingga ketika kita kuliah, ketika kita di tengah-tengah masyarakat, kita mencari kehidupan dunia, maka prinsip yang harus kita punya agar menjadi tangguh apa? Dengan ilmu. Mon orang pun tak di ilmu, nurok arus. Tapi makanya pentingnya ilmu. Dan Imam Syafi'i juga mengatakan, "Waman aradal akhirah." Barang siapa mencari kehidupan akhirat, fa'alaiha bil ilmi, maka carilah dengan ilmu juga. Masya Allah. Sehingga memang memang sayangnya memang niscaya dalam Islam ini hukum
hukum mencari ilmu itu wajib. Utlubul ilmah minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu ampian kita ki buru lair, ki buru perocot, ki ampian sedin ratin sewing glowing. Masya Allah, dan yang juga menjaga auratnya minal mahdi ilal lahdi, yaitu wajib semuanya mencari ilmu sejak lahir bahkan kalian lahat, dan itu wajib. Sehingga Masya Allah, ajunan Rabu da acara Kak Dito, panjenengan rawuh ke acara sekarang, insya Allah oleh pahala. Dan ketika kalian dan ketika kita menghadiri majelis ilmu, malaikat mendoakan kita juga. Bahkan makhluk yang ada di langit mendoakan, dan di bumi pun juga mendoakan. Ikan-ikan yang kecil itu pun bahkan mendoakan kita sekarang yang mencari ilmu. Masya Allah. Karena memang ilmu itu kewajiban. Kenapa ilmu itu sampai tinggi, sampai penting, dan muslimah itu perlu? Karena memang untuk ketangguhannya. Karena memang di dalam Islam ilmu itu tinggi. Saking tingginya Nabi Adam waktu diturunkan ke dunia itu diberikan ilmu oleh Allah. Di dalam surat Al-Baqarah kan dikatakan, sesungguhnya aku menurunkan Adam sekaligus aku memberikan ilmu kulluhu, banyak kepada Nabi Adam di dalam surat Al-Baqarah. Bahkan saking pentingnya ilmu, di dalam Al-Quran surat apa? Al-Alaq dikatakan ikra. Itu menandakan bahwasanya disuruh membaca kita. Ikra, bacalah, yang menunjukkan pentingnya ilmu. Ada yel-yel ini Mbak? Gimana yel-yel? Nggak punya? Muslimah tangguh, amin. Gitu aja. Kok kayaknya muslimah tangguh, amin. Muslimah tangguh, Allahu Akbar. Mau gitu? Kan kita amin, ya Allah kabulkanlah. Coba bersama. Muslimah tangguh, amin. Muslimah tangguh, Allahu Akbar. Karena dengan maha besarnya Allah kita bisa tangguh. Caranya akal kita diisi dengan ilmu. Ya, bukan diisi dengan drakor. Wah gelo, mulai pakai drakor. Jangan diisi dengan astagfirullah. Jangan di ilmu kita. Allah memberikan nikmat besar kepada kita, yaitu ini yang membedakan kita dengan hewan. Yang memuliakan kita dengan makhluk yang lain apa? Akal, kesempurnaan berpikir. Sehingga kita pegang HP dalam rangka apa? Mencari ilmu. Bukan dalam lihat tontonan-tontonan negatif. Ya, drakor dan sebagainya. Ya, ada yang negatif, ada yang positif pastinya ya. Nggak semuanya negatif drakor itu. Tapi saya nggak pernah tahu. Maksud, monggo lihat yang positif aja. Lah itu, jadi itu pentingnya ilmu. Sampai Nabi Adam itu diturunkan dengan ilmu. Dalam Al-Quran pun demikian. Dan saking pentingnya ilmu, agar kita tangguh, di otak kita diisi dengan ilmu. Tentunya apa? Ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Karena memang Rasulullah menyampaikan, engkau tak ngewarisin dinar dan dirham. Aku tidak mewariskan kepada kalian dinar dan dirham, mobil, emas, perak, apa, tidak mewarisi itu Rasulullah. Kalau kalian mau selamat, kata Rasulullah, peganglah sunnahku. Apa sunnahku di situ? Al-Quran dan hadis. Jadi itu yang diwariskan oleh Rasulullah, termasuk para ahlul baitnya. Kita kalau ingin mencari ilmu kepada ahlul bait, ya salah satunya karena kerinduan kita kepada Rasulullah. Rasulullah warisan itu Al-Quran selain mewarisi keturunan. Masya Allah. Nah itu, jadi penting ilmu, mencari ilmu. Di suatu hadis yang lain, riwayat yang lain, kenapa begitu penting mencari ilmu?
Kenapa? Agar menjadi kita orang-orang yang tangguh. Subhanallah. Oke, itu, masya Allah, Allahu Akbar. Alarmnya Budi bukan Allahu Akbar ya. Iya itu, jadi penting. Dan kenapa mencari ilmu itu penting? Agar kita lebih menjadi tangguh. Sebab di dunia, kata Allah, kalau Allah sudah berkehendak kepada kita, para wanita berkehendak menjadikan dia baik di dunia ini, menjadikan dia solihah, yufaqihu fiddin, Allah akan pahamkan dia urusan agama. Jadi jangan cemburu kepada orang yang pahamnya masalah dunia, tapi cemburu kepada orang yang paham urusan agama. Itu lebih penting, karena itulah orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, yufaqihu fiddin. Ini hadisnya sahih ya. Insya Allah kita paham, banyak paham. Begitupun juga dengan dalil yang lain, dimana ketika wafat, kata Allah gitu ya, idza mata banil adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Ketika Bani Adam, ketika anak-anak, ketika orang tua, ini kan nggak melihat umur ya orang mati. Ketika kita nggak tahu, mungkin setelah ini kita nggak tahu ya, mungkin besok. Tapi kata Rasulullah, idza mata Bani Adam, ketika mati Bani Adam, in qata'a amaluhu, terputuslah amal-amalnya, illa min salasin, kecuali 3 hal. Yang pertama apa? Shadaqatin jariyah. Semoga di sini kita bisa bersedekah ya, bisa memberikan infak terbaik di jalan Allah dan menjadi amal yang tidak terputus. Yang kedua apa lagi? Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Itu salah satunya. Manfaat dalam artian gimana? Kita mencari ilmu, kita amalkan dalam kehidupan, agar kita tidak menjadi orang-orang yang seperti ikan itu ya. Kita menjadi tangguh. Kalau di sungai, kalau tahu ya perjalanan di sungai itu ya, di sungai itu kan banyak makhluk hidup gitu ya. Nah, makhluk hidup di situ, kalau orang yang memiliki ilmu itu ibarat ikan. Ngerti prinsip hidup itu tangguh. Oh Arya haram, oh Arya halal, oh Arya wajib. Dia ngerti di akalnya itu, sehingga prinsipnya kuat. Tapi bayangkan ketika tidak punya ilmu, ikut arus seperti kapas misalkan, atau seperti tumbuhan di sungai yang gak punya visi hidup, gak hidup dia. Kan ada makhluk di sungai itu, makhluk yang mati. Dia hidup tapi mati karena akalnya tidak berprinsip, karena sumber di dalam otaknya ini gak ada ilmu Al-Quran. Tapi beda kalau orang berprinsip, remaja yang berprinsip tidak akan mudah terbawa arus. Temennya ilmunya, ilmu Islam di situ. Masya Allah. Semoga kita termasuk orang-orang atau wanita-wanita yang berprinsip yang menjadi wanita yang tangguh, ibarat ikan tadi ya. Ikan di laut, ikan di sungai, tapi dia berprinsip, ngerti arah tujuan, gak mudah terombang-ambing oleh ombak dan sebagainya. Kecuali ikan yang sudah mati ya. Iya, beda dengan makhluk yang mati di sungai, dia mudah terikut arus. Karena bahkan dikatakan kan di dalam sebuah hadis, perbedaan orang yang hidup dan mati ibarat perbedaan orang yang mengerti hidup adalah prinsip. Orang itu hidup tapi seperti bangkai yang berjalan. Pernah dengar ya? Dia tuh hidup tapi gak punya prinsip. Kata Rasulullah, seperti bangkai yang sedang berjalan. Ya Allah, Nabi Sarah, ada hadisnya itu. Karena saking parahnya kita,
kita itu ibarat hewan. Bahkan di dalam ayat itu kan ada dikatakan, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kebanyakan penduduk di neraka itu terdiri dari batu dan manusia. Kenapa? Dia tidak tangguh saat hidup. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia punya hati, tapi hatinya nggak tangguh. Dia harusnya ingat Allah, tapi ingat kepada hal yang lain. Ingat si doi misalkan. Iya. Allah mengaruniain lahum qulubun. Qulub di sini dimaknain kata Imam Ibnu Katsir itu akal dan juga hati. Dia punya hati, dia punya pikiran, tapi pikirannya kemana-mana. Pikirannya bukan ridho Allah, gitu ya. Itu janji Allah itu di dalam surat Al-A'raf 179. Isi neraka jahanam orang itu nomor 1. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Lahum asma'un la yusma'una biha. Dia punya telinga. Ya Allah, naudzubillah. Tapi dia tidak mendengarkan ayat-ayat Allah. Gak punya prinsip, gak menjadi wanita yang tangguh. Mudah terombang-ambing dia dengerin hal-hal yang maksiat. Dia dengerin telinganya dengan pendengaran-pendengaran yang negatif. Ya Allah. Lahum adanun la yusma'una biha. Dia punya lisan, tapi lisannya tidak dipergunakan untuk mengingat Allah. Ulaika kal an'am. Bahkan kata kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka itu seperti hewan. Balhum adol, bahkan lebih sesat dari kru. Karena dia sudah dikaruniai luar biasa anggota tubuh, tapi masih terbawa arus. Pendengaran, penglihatan, lisannya digunakan untuk kemaksiatan. Dan Masya Allah yang hadir ke acara ini kan dalam rangka ingin mencari ridha Allah ya. Dan semoga kita terhindar dari siksa api neraka. Karena ya itu janji Allah di surat Al-A'raf 179 itu tadi. Walaqad dara'na li jahannam katsiran. Sebagian besar itu manusia yang demikian, matanya, penglihatannya ma'rifat, bibir kebai agibe. Duh, acara gelak malah gagal. Malah ucun, tak nyaman acara gelak dulu lagi. Aduh, arwah mak pedes sedaya yo. Mak pedes sedaya yatim kok pedes lagi lagi bini ya. Enggak boleh. Lahum yasmaun, dia punya pendengaran tapi mendengar hal-hal negatif. Enggak boleh. Makanya kata Ustadz Adi Hidayat, para habaib itu, jenengan pegang HP gitu, itu harus hati-hati. Pendengaran, penglihatan dijaga. Saat bersosial, lisan dijaga. Gitu. Agar di surah Al-A'raf itu tidak termasuk kita itu penghuni neraka. Naudzubillahi min dzalik. Kok banyak ya sudah? Apa? Jam berapa, Mbak? Oh, Syarifah ge. Sampai jam berapa? Oh, sampai 45. Kalau ingin mencari sosok orang-orang yang tangguh bagaimana? Jangan mengidolakan para artis. Jangan mengidolakan enggak gulen benih wakintan benih. Pak Ustaz ada ini karena memang manusia. Carilah idola yang bagaimana, yang dia luar biasa kehidupannya. Seperti halnya siapa? Nabi Muhammad dan para sahabat dan wanita-wanita zaman dulu. Contohnya wanita zaman dulu yang tangguh siapa? Itulah sosok-sosok yang harus kita teladani. Bukan para artis. Misalkan ada artis yang sudah nutup kerudung, kita mengidolakan dia misalkan karena ketangguhannya memakai kerudung di tengah artis yang banyak yang glamor. Sudah pakai kerudung. Jangan mengidolakan artis, tapi idolakan siapa? Kata Rasulullah, kata Allah di dalam surat Al-Ahzab, siapa? Ayat 21, Rasulullah dan para sahabat. Karena sesungguhnya
yang ada pada Rasulullah itu adalah suri toladan yang baik. Kalau kita mencontohkan para artis, artis itu kerudungan, setelah itu nggak kerudungan, kan ya? Ada artis yang gitu ya. Atau ada, kalau ustazah sepertinya nggak ada deh. Apalagi Syarifah, apalagi Nyai. nggak akan. Kita insya Allah istiqomah. Naudzubillah, karena kita sudah ada di jalan Rasulullah. Semoga kita bersama-sama. Nah, siapa yang harus diidolakan? Perempuan zaman dulu. Seperti halnya siapa? Fatimah Az-Zahra, para sahabat. Kalau perempuan zaman dulu bagaimana? Asia, ya, istri Fir'aun, ya. Beliau tangguh memegang Islamnya, memegang keimanannya meskipun disiksa. Disiksanya bagaimana? Pakai besi. Bahkan ia berjatuh, ya Allah. Pedang pakurnya. Iya, dibakar ya. Kita belum sampai ke situ. Tapi teguh memegang apa? Keistiqomahannya. Nah, kita saat datang pengajian memakai kerudung. Nah, keluar pengajian tank topan gimana udah? Pakai celana. Oh, jangan. Kita nggak disiksa, nggak seperti Asia. Maka istiqomahlah. Asia sampai akhir hayat tangguh istiqomah. Masya Allah. Begitupun juga contohnya misalkan lagi Siti Hajar. Siti Hajar yang waktu itu Allah perintahkan untuk hijrah ke Mekah. Waktu itu disuruh Allah. Bini kidungan bini binterembit endi anak. Itu sama Nabi Ibrahim disuruh hijrah ke Mekah. Wahai Nabiullah, kata Siti Hajar, apakah ini perintah Allah? Bukan, gak ke situ dulu. Muguk tepak ajalon malah itu kok mak tega kamu. Mau pian buat gula itu laki dong. Patahnya parang ini sebarang. Mak tega pian ke gula. Nah, Siti Hajar tuh saya sempet gitu. Mak tega pian ke gula Nabiullah saking maturi. Kok tega Nabiullah Ibrahim ke saya? Terus tanya Siti Hajar, apakah ini perintah Allah? Iya wahai Siti Hajar, ini perintah Allah. Langsung Siti Hajar, ibu-ibu dan juga mbak-mbak yang solihah, oh iya, kalau ini adalah perintah Allah, saya taat. Masya Allah. Jadi meskipun separah apapun kondisi ketika itu sudah perintah Allah, taat, tangguh. Sudah Ustazah? Belum? Sudah. Okay. Jadi maksudnya wanita tangguh itu bagaimana? Biar gak molor waktunya ya, maksud saya ya. Wanita tangguh itu bagaimana? Kuat keimanannya. Seperti halnya Asia dan juga Siti Hajar. Asia meskipun cobaannya luar biasa, tapi kuat keimanannya. Visi hidupnya akhirat. Dan yang kedua apa? Taat kepada Allah. Seperti halnya Siti Hajar tadi. Apakah ini perintah Allah? Iya. Langsung. Yang kedua dalam rangka taat agar perempuan itu menjadi takut. Sehingga dimanapun di luar pacaran itu haram, taat. Membuka aurat itu haram, taat. Harus wajib berkerudungan, wajib perempuan Al-Ahzab 59 An-Nur 31. Taat. Yang ketiga apa? Salah yang nomor 3 yaitu berkomunitas gitu ya. Makanya perlu berjamaah sebagaimana insya para sahabat dan juga Rasulullah yang insya Allah minggu depan kita pun akan berjamaah kembali ya, di acara Ustadzah Halimah Alaidrus. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Al-afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah tadi ya yang disampaikan Ustazah Rumiati. Masya Allah. Saya terngiang-ngiang nama saya sama-sama Rum soalnya. Dari pemateri 1 yang pertama dari Ustazah kita bisa mendapatkan ya kesimpulan bahwa ketika Allah ya yang berkehendak untuk kita
untuk bisa menjadi baik, maka Allah akan pahamkan kita pada ilmunya Allah, dan Allah mudahkan langkah-langkah kita menuju majelis-majelis ilmu, dan Allah lembutkan hati kita agar senantiasa juga merasakan rindu kepada Rasulullah. Karena itu Allah kumpulkan kita di majelis ilmu saat ini dan juga nantinya ya di tanggal 28 September ini dengan Ustazah Halimah Alaihi terus. Nah, yang didapat apa? Ternyata ketika kita menjadi wanita yang tangguh, kita memiliki prinsip. Wanita yang tangguh itu adalah yang memiliki prinsip gitu ya, ibarat ikan yang paham arus dalam kehidupan gitu ya, dalam arus lautan gitu ya, arus sungai gitu ya. Begitupun kita, semoga kita juga memiliki prinsip yang dengannya dimudahkan kita untuk mencari ilmunya, kita paham halal dan haram, dan akan terhindar dari arus dunia yang melenakan, insyaallah ya. Dan semoga juga Allah teguhkan kita dalam keimanan dan ketaatan kita agar senantiasa berada dalam kebaikan dan ridho Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, selanjutnya kita akan banyak mendapatkan materi terkait perempuan yang akan disampaikan oleh Syarifah Syahira. Permisi ya, biar kelihatan seminggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Ya, alhamdulillah. Semoga semangat terus sampai akhir hayat dalam mencari ilmunya baginda Nabi Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar alladzi khalaqal laila wan nahar. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-ahyar adada ni'amillahi wa ifdali. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati segenap pengurus Majelis Gaul, semoga Allah kuatkan tekad mereka untuk tetap berkhidmah di jalannya baginda Nabi Muhammad, agar memudahkan kita menjadi perantara kita dalam mencari ilmunya Nabi Muhammad. Yang saya hormati segenap hadirat, saya melihat antunnas kalian ini teringat 7 orang yang dinaungi oleh Allah di akhirat nanti. Salah satunya adalah pemuda yang semangat mencari ilmu, pemuda yang taat, yang beribadah. Insya Allah masih pemuda semua lah ya, saya anggap pemuda ini, walaupun 30 plus, tapi kan masih muda jiwanya ya. Itu adalah salah satu orang yang dinaungi oleh Allah di akhirat nanti, adalah orang pemuda yang semangat mencari ilmu. Karena jarang ya kita lihat sekarang banyak pemuda ini yang mulai goflah, mulai lalai. Ya, umurku insya Allah masih adalah 50 tahun lagi kayaknya, dia yakin. Padahal sekarang sudah banyak yang gak sampai 20 tahun ya, umur tidak ada yang tahu. Semoga Allah istiqomahkan kita. Seperti hadis tadi yang disebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang mencari ilmu, akan Allah mudahkan jalannya menuju surga. Ketika mendengar hadis itu dulu saya langsung berniat, ya Allah, sampai akhir hayat aku mau menjadi thalibul ilm. Sampai akhir hayat aku mau mencari ilmu ya Allah. Mau aku nanti jadi apapun, mau jadi guru kayak, mau jadi pegawai, saya tetap penuntut ilmu. Karena dikatakan siapa yang meninggal dalam menuntut ilmu, dia termasuk dalam golongan orang yang mati syahid. Pingin ya dapat predikat mati syahid ya? Pingin husnul khotimah semuanya? Amin semoga. Karena innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal ibadah itu tergantung bagaimana akhirnya. Semoga Allah mencatat akhir-akhir yang baik bagi kehidupan kita. Amin.
Salawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung, Nabi mulia, yang atasnya derajat perempuan ditinggikan, perbudakan di atas nama perempuan dihapuskan, atas keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk yang dicintai dan disyafaati oleh beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ketika mendapat materi dari teman-teman majelis gaul tentang wanita muslimah tangguh berpendidikan, saya langsung saat itu teringat dua sosok wanita di zaman Nabi yang cocok sekali dengan tema kita hari ini. Yaitu saya teringat dua, yaitu adalah Sayyidatuna Asma dan adiknya Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Gimana kedua-duanya ini adalah sosok wanita yang tangguh. Kalau kita dengar bagaimana ceritanya Sayyidah Asma. Sayyidah Asma adalah putri dari Sayyidina Abu Bakar yang kaya raya. Beliau hidup dengan enak di rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Budak ada, rumah lengkap. Lalu beliau dinikahkan dengan sepupu Nabi, putra dari sepupu Nabi, yakni Sayyidina Zubair ibn Awwam. Yang mana Sayyidina Zubair ini termasuk daripada 10 sahabat Nabi yang dipastikan masuk surga. Dinikahkan dengan Sayyidah Asma. Sayyidina Zubair ini gak punya apa-apa. Beliau hanya punya satu kuda. Setelah menikah diantarkan Sayyidah Asma ke rumahnya Zubair. Dilihat tidak ada apa-apa. Apa pernah Sayyidina Abu Bakar mendengar keluhan anaknya? Tidak pernah. Selalu qanaah. Ketika ditanyakan, Asma, bagaimana rumah tanggamu? Ditanyakan bukan oleh ayahnya, tapi oleh teman-temannya. Bagaimana kabar rumah tanggamu dengan Zubair? Sesungguhnya akulah yang mengurus kudanya Zubair. Dari memandikan, memberi makan, seorang putri konglomerat ibaratnya ya, putri sultan kalau sekarang. Nikah sama orang yang tidak punya apa-apa. Nikah, lalu aku menyiapkan makanan untuk Zubair, membersihkan rumah. Bahkan aku mengambil kurma dari kebun Zubair dengan tanganku, dipikul dengan pundakku katanya, yang jaraknya itu 5 km. Rasanya ini remaja jompo insecure ya. Ya jalan 5 km bawa kurma. Yang saya kemana-mana bawa fresh care. Masih muda tuh sudah gak kuat. Melihat gimana Sayyidah Khadijah naik ke gunung yang berapa meter ya? 200 meter kalau tidak salah itu tingginya Gua Hiro. Naik, usianya sudah 40 plus juga. Udah habis ngelahirin 6 anak. Sayyidah Khadijah naik. Bukan sebulan sekali, 3 hari sekali ngirim Nabi Muhammad. Kita jogging berapa kilo? Sakit semua sudah ya. Sama saya soalnya merasakan itu. Bagaimana keteguhan Sayyidah Asma itu luar dalam. Gimana Sayyidah Asma dalam riwayat dikatakan ditampar oleh Abu Jahal. Abu Jahal ini orangnya besar, tinggi. Suatu ketika datang ke rumahnya Sayyidah Asma, nanya, "Ya Asma, aina Abu?" Bagaimana ketangguhan Sayyidah Asma pada saat itu? Sudah tidak punya apa-apa lagi kecuali putra satu-satunya. Tapi beliau relakan putranya meninggal di jalannya Allah karena sudah tahu tempatnya di surga. Lalu kalau kita melihat adiknya Sayyidah Aisyah, kalau saya yakin ya, Sayyidah Aisyah ini hidup di zaman ini. Di zaman ini gelarnya sudah doktor, profesor, LC, PhD, apa lagi? Gafal. Panjangnya gelar beliau pasti saya sudah yakin karena kecerdasan Sayyidah Aisyah. Dikatakan sama ulama-ulama ahli fikih, seandainya Rasulullah ini tidak menikah dengan Sayyidah Aisyah, insya Allah tidak akan ada ilmu fikih sedetail ini. Karena kebanyakan ilmu fikih, terutama ilmu fikih perempuan, itu diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Beliau itu suka nanya sama Nabi, "Ya Rasul, ini kalau gini gimana ya? Kalau gini gimana ya?" Itu beliau. Akhirnya beliau setelah meninggalnya Rasulullah itu beliau mengajar selama 48 tahun.
mengajarkan ilmunya Nabi Muhammad. Saya lupa tepatnya itu beliau insya Allah meninggal di umur ke-60 sekian gitu. Ya, 60 berapa saya lupa. Pokoknya 48 tahun beliau berdakwah setelah meninggalnya Nabi Muhammad. Hingga sampai hari ini kita rasakan detailnya ilmu fikih nisa tentang haid, nifas, istihadah itu kebanyakan diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Semoga kita semuanya mendapat keberkahan dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya memberi. Ini saya jangan dianggap bukan narasumber di sebenarnya. Sebagai berbagi ilmu aja. Nanti mungkin saya yang duduk, teman-teman gantian gitu ya. Sharing sama saya karena juga perlu banyak ini. Lalu saya rangkum sedikit dari apa yang saya baca dan apa yang saya dengar, bahwa bagaimana sih wanita muslimah tangguh berpendidikan. Yang pertama, punya rasa malu. Hari ini kita lihat wanita-wanita sudah banyak yang kehilangan urat malunya, sudah putus urat malunya. Kita lihat, saya ini di sini pasti ya banyak yang punya Instagram, TikTok dan saudara-saudaranya punya ya. Iya. Saya itu kadang-kadang suka malu sendiri gitu kalau melihat kolom komentar orang yang ganteng gitu, yang dianggap soleh ya. Itu kolom komentarnya udah Masya Allah suami saya, kalau iya suami idaman, suami kita gitu. Kadang-kadang baru di like gitu ya komentarnya, waduh ini nikah mau pakai gaun apa gitu. Sudah mikir kemana-mana. Coba, iya kan kadang-kadang mau pakai adat apa ya gitu. Ini kita tuh, saya juga sebagai wanita ya, kadang-kadang itu memang sudah naluriahnya ngelihat orang ganteng ya suka. Tapi seorang wanita sudah semestinya rasa malu menjadi perisainya. Kita tahan, pendem aja udah pendem. Iya tahu ganteng tapi udah diem gitu. Kita jaga marwah kita jaga. Sebagaimana Sayyidah Fatimah itu bilang, wanita yang baik itu yang seperti apa? Iya banyak yang lebih baik daripada saya ini. Saya masih belum istiqomah bercadar karena di kampus saya tidak diperbolehkan bercadar. Semoga saya bisa meniru ini akhwat-akhwat yang sempurna dalam menutup auratnya. Semoga kita semua ada di belakang rombongan Sayyidah Fatimah nanti ya. Amin amin. Sayyidah Fatimah ketika ditanya perempuan yang baik itu seperti apa, beliau bilang yang tidak melihat dan tidak dilihat oleh laki-laki. Yuk, dari yang terkecil aja kita mulai. Dari yang terkecil, dengan mengurangi komunikasi mungkin kalau tidak penting dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Sampai hari ini wanita tarim itu kalau ngomong sama laki-laki yang bukan mahramnya itu sampai tangannya ditaruh di mulutnya ini, biar omongannya itu tidak jelas, biar besar kadang omongannya, tidak dilembut-lembutkan, bukan kayak suara-suara sleep call zaman sekarang. Ya kan ada tuh, ya kan? Itu kadang-kadang ya Allah ini kemana? Kira-kira Fatimah kalau ngelihat sedih apa enggak? Sedih ya, sedih ngelihat kita. Yuk, mulai sekarang katanya Sayyidah Aisyah, wanita kalau gak punya malu itu lebih hina daripada segenggam debu. Segenggam debu gak ada harganya, apalagi wanita yang gak ada malunya. Tapi saya rasa kok di sini kira-kira ada sih kayaknya ya. Kayaknya di luar sana ya. Cuman kalau kita lihat, saya ngomong nih, kalau kita lihat yuk kita ingatkan. Mungkin ada teman kita yang kayak gitu. Kalau di sini saya yakin semuanya gak ada, insyaallah. Malu semuanya ya. Rasulullah meskipun laki-laki pemalu loh. Tapi kalau sudah suami istri ya bukan malu lagi, jangan malu ya. Tapi saya tidak bisa lanjut ini karena belum berpengalaman, maaf. Belum pengalaman. Lalu yang kedua, seorang yang tangguh yang berpendidikan itu adalah mereka yang haus akan ilmu. Tadi seperti yang diucapkan oleh Ustazah, ilmu ini menjadi penerang, penunjuk jalan kita. Jangan bosen-bosen nyari ilmu. Aku udah mondok 7 tahun, 8 tahun, 15 tahun, jadi gak perlu lagi hadir majelis ilmu. Tanya siapa? Ya. Sungguhnya menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai liang lahat. Jangan bosen-bosen. Guru saya Habib Segaf Baharun beliau bilang,
ilmu itu ibarat barang hilang bagi orang muslim. Jadi kalau kamu ngelihat ada majelis ilmu, datengin, karena itu sebenarnya ilmu yang di situ tuh punyamu, hanya hilang. Carilah dia, carilah. Akan datang suatu zaman di mana kamu mencari ilmu tuh semudah kamu mencari kerikil. Gampang kan cari kerikil ya? Akan datang suatu zaman seperti itu. Tapi semakin mudah, semakin tidak dihargai ilmu itu. Gimana kita sekarang buka HP, udah keluar banyak sekali ustadz-ustadzah yang live streaming di YouTube, Instagram, TikTok dan sebagainya. Gak apa-apa berguru dengan mereka, gak apa-apa asalkan kita tahu yang kita berguru dengannya itu ilmunya tersambung. Kalau kita jangan sembarangan ya, karena banyak ini Syekh Google, Ustadz YouTube ini yang sesat. Kalau kita misalkan kita ini madhabnya Syafi'i, dengarkan yang semadhab biar gak kemana-mana ya, karena belajar satu madhab gak selesai-selesai, apalagi kita mau banyak ustadz, banyak ustadzah tambah bingung. Jadi mau belajar ke YouTube, Google gak apa-apa ya. Kalau zaman dulu katanya guru saya, mau nyari ilmu tuh susah. Imam Syafi'i sampai berpindah-pindah negara. Sekarang kita mau nyari ulama Mesir, ada udah. Syekh siapa yang Al-Gabar itu. Beliau kan seorang dokter yang juga ustadz besar. Tiap hari ngajarnya kitab tinggi. Ada di Mesir. Kita mau lihat beliau bisa hari ini. Tapi semakin mudah semakin tidak dihargai kan? Sudah seberapa banyak kita mendengar ceramah di YouTube? Kebanyakan scroll TikTok. Ya, sama soalnya saya juga. Tapi mulai sekarang ini ingin saya kurang-kurangi lah. Ya. Lalu yang ketiga, berusaha menjadi orang yang bermanfaat dan berkualitas. Terus berusaha menjadi orang yang bermanfaat dan berkualitas. Saya pernah tanya sama guru saya, kebetulan dosen saya, beliau sudah sampai profesor. Lalu saya tanya, Prof, sampai ini kan sudah di tahap tertinggi ya, profesornya sudah tertinggi, gak ada lagi yang di atasnya profesor. Lalu pencapaian apa yang ingin jenengan capai dalam hidup ini? Beliau bilang, kata siapa profesor yang tertinggi? Sungguhnya yang tertinggi adalah titel orang yang bermanfaat. Dia yang paling tinggi. Mau profesor tapi gak ada manfaatnya, kira-kira tadi bawa nggak yang salah sudah? Apa ada yang ditinggalkan oleh Bani Adam? Ilmu yang bermanfaat gak bakalan. Tapi kalau orang yang bermanfaat, jasanya akan terkenang hingga akhir hayat, bahkan hingga masuk liang lahat. Ya. Lalu berkualitas. Saya tuh kemarin iseng-iseng buka jumlah manusia yang ada di bumi, yang hidup di bumi ini setelah COVID ya kan, banyak yang meninggal. Ternyata populasi ya, maaf ini belibet. Populasi manusia itu ada 8 miliar, berapa gitu hari ini. Lalu saya mikir, ya Allah, di antara 8 miliar itu saya ini apa? Saya ini apa ya? Gak ada apa-apanya kayaknya. Kayaknya kalau saya meninggal gak ada yang ingat udah sama saya. Kalau sama manusia bermanfaat kayak contohnya Imam Syafi'i gitu ya, Sayyidah Asma, Sayyidah Aisyah, kita ingat sampai hari ini. Lalu kalau saya meninggal nanti, ya Allah, apa yang akan mereka ingat tentang saya? Lalu saya ingat, saya juga apa yang harus saya upgrade dalam diri ini agar saya menjadi orang yang berkualitas. Oh ya, berarti saya harus memanfaatkan apa yang diberikan oleh Allah semaksimal mungkin. Lalu saya mulai ingat juga, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Seharusnya yang suka belajar, suka membaca itu orang Islam. Ya, lalu coba kita tanya sama diri kita, sudah berapa banyak buku yang kita hatamkan? Pernah 5 buku gitu misalkan? Ya, memang literasi orang Indonesia ini cukup rendah. Ya, rendah literasi. Lalu, oh ya, berarti mulai saat ini saya harus membuat diri saya berkualitas, karena saingan kita ada 8 miliar manusia. Jadi ayo kita pikirkan, mau jadi apa ya aku gitu, yang sekiranya bermanfaat gitu. Maaf ini saya singkat aja ya, sudah kurang sedikit.
Maaf. Yang nomor 4 adalah pandai menghadapi perubahan zaman. Seorang yang tangguh berpendidikan tuh harus pandai menghadapi perubahan zaman. Sekarang zamannya TikTok kan, yang misalkan goyangannya itu sampai melihatkan lekuk tubuh. Ya enggak, jangan diikutin. Kita harus pandai membedakan yang baik dan yang buruk. Yang baik kita manfaatkan, yang buruk kita buang jauh-jauh. Ya. Lalu yang kelima adalah bijak dalam setiap kondisi. Orang yang berpendidikan tuh, yang tangguh berpendidikan harus bijak dalam setiap kondisi. Saya pernah baca buku orang yang nulis, tapi dia nulisnya gini: sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi itu dan sikap kita lah yang menjadikannya positif atau negatif. Ya walaupun ini tidak 100% benar, tapi ada benarnya. Iya, misalkan nih di jalan kita mau nyalip orang, di klakson sampai capek tangan kita, nih orang nggak minggir-minggir. Coba kita kalau mau marah-marah bisa nggak? Kayaknya lebih banyak marah-marahnya. Tapi kalau kita ambil sisi positifnya, husnuzonnya, oh mungkin ini orang pendengarannya kurang gitu. Terus ketemu orang, ini orang kenapa ya kok merengut-merengut, padahal saya gak punya salah. Kemarin senyum, sekarang merengut. Ya mungkin ambil sisi positifnya. Kalau mau dipikir aku punya salah apa ya, coba ambil positifnya saja. Mungkin lagi sariawan, atau mungkin lagi ada hutang. Kita ambil yang sekiranya positif lah dalam setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Jadi bijak dalam setiap kondisi. Lalu yang keenam, mandiri dan tidak tergantung pada orang lain. Jadi seperti dalam hadis disebutkan, mukmin gawi khairun wa ahabba ilallah minal mukmin dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik, lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Mau kan ya dicintai Allah ya? Mau. Yuk, kita sebagai perempuan kita hilangkan sedikit sifat perempuan yang baperan itu ya. Terus yang emosian itu kita pikirkan sedikit gitu. Ya, biar kita termasuk daripada orang-orang yang mukmin qawi. Lalu yang terakhir, pintar mencari teman. Karena sesungguhnya teman duduk itu bisa mempengaruhi agamamu. Hati-hati sama teman ya. Karena cari teman tuh ya yang diajak majelis. Ini ada info majelis di Majelis Gaul hari Jumat jam 3. Yang langsung diajak, ayo gas gitu, berangkat gitu. Gak yang maaf ya kayaknya aku mau nonton dulu ada film bagus gitu. Itu jangan dulu lah. Kayaknya teman-teman kayak gini harus dikurangi. Cari teman-teman yang ngajak ke surga bareng-bareng. Ya. Tapi ada juga orang-orang yang gak punya teman, misalkan ibu rumah tangga yang di rumah aja gitu, ada kan ya? Temannya sekarang ada di HP. Lihat siapa yang kamu follow, lihat siapa yang tiap hari kamu chat. Itu berpengaruh. Saya follow mungkin di sini pasti banyak nih yang follow nih. Husein Basaiban banyak followersnya Husein di sini ya. Iya, termasuk saya. Itu saya ambil positifnya. Dari memfollow dia, saya jadi lebih semangat untuk membaca. Lalu saya juga memfollow ada salah satu selebgram itu namanya Salma. Dia itu suka beres-beres rumah, suka beberes sama rutin sholat duha, di absen gitu sama dia di storynya. Itu yang buat saya, oh iya ya, aku pengen absen nih di storynya gitu. Itu yang buat kita semangat. Kadang teman kita tuh tidak berwujud nyata sekarang, tapi ada di HP. Jadi sekiranya yang kita follow nih bikin tambah buruk, kayaknya di unfollow aja deh untuk kehidupan kita yang lebih baik. Karena itu berpengaruh. Tapi kemarin saya sempat uninstall Instagram sama TikTok hari ini, sampai hari ini alhamdulillah. Karena saya rasa masih tidak ada manfaatnya. Nanti kalau ada manfaatnya saya install lagi. Kemarin saya uninstall Instagram, lalu saya install lagi karena ternyata saya butuh. Saya follow ini Habib Ahmad Bafagi. Ada yang nge-follow di sini nggak? Ya, beliau tuh kan suka bagi-bagi faedah ya. Suatu hari saya disuruh gantiin ummah saya buat isi pengajian di daerah rumah. Lalu saya kehabisan bahan, saya cari, oh iya, kayaknya aku butuh deh sama Instagram nih di bagian ininya. Jadi setelah saya uninstall tuh saya
bertafakur. Apa sih pentingnya Instagram bagi diri saya? Kebanyakan negatifnya, apa positifnya? Oh, ternyata saya butuh nih di bagian ininya. Jadi saya kurang-kurangin dan saya ambil manfaatnya. Ya, agar gak terlalu sia-sia lah. Screen time kita udah dilihat belum? Hari ini udah lihat HP berapa jam? Ya, katanya rata-rata 8 jam ya. Kayaknya 8 jam kebanyakan. Yuk kita kurangin sedikit-sedikit. Di media sosial, kita hidup banyaklah di dunia nyata. Agar harapan kita juga nyata, tidak maya. Kalau kebanyakan HP kan dunia maya jadinya. Angan-angan terus ya. Mohon maaf ini kepanjangan ya. Mohon maaf sekali. Dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya sendiri dan teman-teman sekalian. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah ya. Jadi begitu ya dari yang telah disampaikan oleh Syarifah. Bagaimana mungkin kita tidak mengidolakan Rasulullah dan para wanita-wanita yang begitu sami'na wa ta'na pada perintah Allah ya. Taat tanpa nanti dan taat tanpa tapi gitu ya. Kalau misalkan kita diperintahkan untuk berhijab gitu ya, mungkin banyak gitu ya yang memikirkan, ya Allah kan kalau misalkan nggak berhijab syar'i itu tidak akan mendapat kerja yang ini gitu ya Ustazah. Banyaklah ya ternyata perintah-perintah Allah yang masih belum kita taati gitu. Jadi semoga kita senantiasa menjadi wanita yang taat gitu ya, senantiasa taat kepada perintahnya Allah. Dan bagaimana mungkin kita juga tidak mengidolakan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang mampu meriwayatkan beribu-ribu hadis. Dan Masya Allah juga ya, seharusnya kita sebagai muslimah juga senantiasa menjadikan sunnah Rasulullah dan Al-Quran menjadi way of life, jalan bagi hidup kita gitu. Dan ternyata yang saya petik dari yang telah disampaikan Syarifah, wanita yang baik adalah ia yang tidak terlihat dan tidak ingin dilihat ya, yang sebagaimana banyak kita temui saat ini begitu ya. Dan wanita yang tangguh adalah ia yang memiliki rasa malu. Jadi jangan sampai kita seperti genggaman debu yang tidak berharga begitu ya, Syarifah. Ya. Dan wanita yang tangguh adalah ia yang haus akan ilmu dan akan datang ya suatu zaman yang dengannya mudah menemukan ilmu seperti kerikil namun tidak dihargai. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan yang telah Allah berikan gitu ya. Jangan sampai ilmu yang menjadi hak kita itu hilang karena apa? Karena kita tidak mengambil ilmu yang sebenarnya menjadi hak kita, namun ternyata kita tidak mengambilnya gitu. Dan wanita yang tangguh adalah ia yang memiliki ilmu dan bermanfaat. Karena itu teman-teman, ketika kita misalkan hadir ya ke majelis ilmu saat ini, ketika kita mendapatkan suatu ilmu, maka harusnya kita sebagai seorang wanita yang ingin menjadi tangguh ya, sebagaimana idola-idola kita, wanita-wanita yang ada pada zaman Rasulullah. Ia memaksimalkan apa yang Allah titipkan kepada kita gitu ya. Masya Allah luar biasa itu tadi ya penyampaian dari para pemateri kita. Mungkin di sini teman-teman, kalau misalkan lihat dari teman-teman kayaknya udah ada yang tercerahkan ya, ada yang belum juga. Saya kasih kesempatan bertanya satu pertanyaan karena memang waktunya sudah mau mendekati azan ya. Mungkin yang bertanya silakan bisa acungkan tangan mungkin. Mumpung ada Syarifah dan Ustazah nih ya yang insya Allah akan menjawab kegundahan hati teman-teman gitu. Ada? Insya Allah sudah tercerahkan semuanya ya. Masya Allah luar biasa. Semoga sepulang dari majelis ini kita akan banyak menemukan banyak ilmu ya yang kita dapatkan, kita share keluar sana agar apa? Agar orang yang di luar sana bisa tercerahkan gitu ya, terpahamkan dengan apa yang kita dapatkan hari ini gitu ya. Oke, insya Allah itu saja ya muslimah ukhti fillah sekalian yang di sini. Tapi
Ini nanti apa itu? Ya, selepas ini jangan pulang dulu ya, kita ada sesi foto nantinya. Mungkin buat teman-teman yang masih punya kegodaan namun masih belum terangkai kata-katanya untuk bertanya, bisa disampaikan ke DM Instagram ya, atau bisa kalau misalkan sudah gabung di grup bisa tanya ke grup, nanti kita sharingkan kepada Syarifah ataupun Ustazah untuk menjawabnya, begitu ya. Ya, alhamdulillah insyaallah sudah clear ya tentang how to be a great muslimah yang tangguh dan berpendidikan. Sebelumnya jazakumullah khairan jaza Syarifah dan Ustazah yang telah memberikan ilmu dan pemahaman pada kita. Kalau misalkan kita apa ya? Oh oke. Ya, karena waktunya sudah mepet ya dan sudah mualik juga. Mungkin itu saja ya perbincangan kita, kajian kita hari ini. Insya Allah kedepannya kita nantikan kajian akbar terdekat bersama Hubabah Halimah Al-Idrus tanggal 25 nanti ya. Oh 28 ya, apaan sebelumnya. Iya keburu. Ya insya Allah itu saja dari kita. Semoga acara yang kita selenggarakan ini barokah dan bermanfaat untuk kita semua. Kita mewakili segenap panitia yang bertugas. Mohon maaf atas kekeliruan dan kesalahan dari kami. Mungkin ya sebelumnya mungkin kita tutup dengan doa yang akan Syarifah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakkihna wa fakkih ahlana wa qurbatin lana fi dinina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rzuqna ilman nafi'an warzuqan wasi'an tayyiban mubarakan ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin bi hurmatil Fatihah. Minallahumma amin. Jazakumullah khairan sekali lagi kepada Syarifah dan Ustazah, kepada Bunyai dan kepada Utifillah yang hadir dan menyempatkan waktunya untuk hadir di majelis ilmu. Ya billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.